Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya terhadap kita semua, sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini. Tidak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu Wali Santri, pertama-tama saya banyak mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara sosialisasi kedatangan santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mu'anawiyah. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mu'anawiyah, The Pesantren of Holding Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, perkenalkan saya Nurma Yunita selaku bagian dari SMP Quran Al-Mu'anawiyah yang akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dan sosialisasi yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Quran Al-Mu'anawiyah, Ketua Pondok dan Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mu'anawiyah, dan acara yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu sambutan dan sosialisasi yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Quran Al-Mu'anawiyah. Kepada Ustazah Lia Amiratul Zakiyah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Al-Ustadz Ahmad Muammar Sohlahuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mu'anawiyah. Yang terhormat Ustadzah Lia Nikmatur Rahmah selaku Ketua Pondok. Yang terhormat Asatidah SMP Quran Al-Mu'anawiyah. Dan tak lupa Bapak Ibu Wali Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mu'anawiyah yang insya Allah selalu diberkati oleh Allah. Amin. Di sini mohon izin perkenalkan dulu Bapak Ibu. Saya Lia Amiratul Zakiyah, Kepala SMP Quran Al-Mu'anawiyah. Di sini saya akan membacakan beberapa terkait SMP. Sampun saged medal nggih? Nggih, saged. Nggih. Baik, SMP Quran Al-Mu'anawiyah ada di Jombang. Dan visi dan misi kita yang pertama terwujudnya peserta didik yang berjiwa Qur'ani dan unggul dalam iptek. Sedangkan misinya menciptakan lingkungan sekolah yang mampu menumbuh kembangkan nilai-nilai keislaman berlandaskan Al-Qur'an, menciptakan lingkungan sekolah yang cinta Al-Qur'an dan perilaku dan berpedoman hidup pada Al-Qur'an, meningkatkan pengetahuan dan teknologi serta profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan pendidikan yang berlandaskan Al-Qur'an, mengoptimalkan kecakapan dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir mewujudkan kompetensi lulusan penghafal Al-Qur'an yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk kurikulum SMP Quran Al-Mu'anawiyah sendiri, ada kurikulum pondok dan juga ada kurikulum Diknas, Bapak Ibu. Jadi, kurikulum pondok terdiri dari Al-Quran, Fasohah, Pegu, dan Bahasa Arab. Sedangkan untuk kurikulum Diknasnya, kita mengikuti acuan Diknas, yaitu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PAI, PKN, Informatika, IPA, IPS, PJOK, dan Seni dan Prakarya. Mengapa kita mengampu semua
kurikulum Dignas karena kita kembali kepada visi dan misi kita untuk menjadikan anak itu cakap dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Qurannya dapat, umumnya juga dapat. Nah, untuk ekstrakurikuler sendiri di SMP kita ada pramuka, kaligrafi, dan seni. Kita juga melakukan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sesuai ketentuan dari Dignas. Kita juga mengikuti olimpiade-olimpiade dan juga kelas meeting di akhir SAS semester 2. Nah, untuk peraturan sekolah sendiri, KBM dilakukan mulai pukul 7 sampai pukul 1 lebih 10. Mulai hari Sabtu sampai hari Kamis, jadi hari Jumatnya libur. Yang kedua, siswa harus berada di kelas paling lambat 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Selanjutnya, siswa terlambat diwajibkan untuk melapor ke guru piket. Siswa yang 3 kali datang terlambat secara berturut-turut akan diberi peringatan atau sanksi. Nomor 5, siswa tidak diperkenankan keluar masuk tanpa seizin guru yang mengajar. Yang nomor 6, siswa berseragam lengkap sesuai ketentuan. Pada hari Senin dan Selasa memakai seragam putih biru SMP. Rabu dan Kamis memakai batik sekolah. Sabtu dan Minggu memakai seragam pramuka. Seragam olahraga dipakai di jam olahraga. Setelah olahraga kembali ke seragam semula. Dan siswi diwajibkan untuk memakai atribut lengkap. Selanjutnya, seluruh siswa diwajibkan untuk berpakaian rapi, sesuai dengan ketentuan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Siswa yang berhalangan hadir diharapkan untuk membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua pondok. Biasanya ini diminta ke keamanan. Nah, yang selanjutnya siswa yang tidak hadir di kelas tanpa surat keterangan yang sah dianggap alpa pada hari tersebut. Siswa harus menjaga kebersihan sekolah dan membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, maaf. Siswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Siswa harus bertingkah laku sopan dan baik terhadap guru, siswa maupun perangkat sekolah lainnya. Siswa dilarang keluar lingkungan sekolah pada jam pelajaran tanpa seizin guru piket. Dan yang terakhir, siswa yang melanggar peraturan dan atau tata tertib dengan sengaja akan dikenakan sanksi atau peringatan. Nah, ini yang atribut yang perlu disiapkan oleh Ananda. Yang pertama, ciput atau iket, lalu kaos kaki hitam, kaos kaki putih, krayon atau pensil warna, buku gambar A3, hasduk, tongkat pramuka, tali pramuka, dan kamus bahasa Inggris. Selanjutnya, ada berkas administrasi yang perlu dikumpulkan saat santri datang, saat siswa datang. Yang pertama ada fotokopi KK, fotokopi KTP orang tua atau wali, fotokopi akte kelahiran, fotokopi ijazah, fotokopi NISN jika ada, fotokopi berkas PIP atau yang lainnya jika ada, pas foto berwarna 3x4 6 lembar, dan mengisi data untuk kelengkapan Dapodik, data pokok pendidikan. Nah, untuk data Dapodik ini berformat PDF, seperti yang ada di sini Niki nanti saya share, bisa di-print dan diisi di rumah, atau jika berkenan mengisi di pondok juga monggo, karena dari kami juga menyediakan print out dari sekolah. Di sini ada beberapa yang perlu diisi, misalnya nama lengkap, jenis kelamin, lintang bujur niku dari rumah niku, mungkin nanti kalau enggak bisa nyari bujurnya dari mana, bisa nanti Sherlock mawon, nanti kita yang carikan. Dan beberapa dokumen yang lainnya. Sampun, wonten ingkang badhe tanggep menawi. Demikian tadi dari Kepala Sekolah, kami haturkan terima kasih. Sambutan dan sosialisasi kedua akan disampaikan. Sambutan dan sosialisasi kedua akan disampaikan oleh Ketua Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, yaitu Ustazah Lia Nikmatur Rahmah. Kami persilahkan.
Bisa share screen, Mbak Nima? Belum. Atau pakai Zoom-nya Ustaz Ali aja, nggak apa-apa. Ngapunten sebentar nggih, niki masih menyiapkan PPT-nya. Niki sambil menunggu PPT dari Ustazah Nikma, monggo mungkin ada pertanyaan, mangke ditampung dulu dari SMP. Dari Bapak Ibu Wali Santri ada yang mau ditanyakan? Monggo, mangke pertanyaannya ditampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sampun niki dilanjutkan nggih. Niki dari Ketua Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, Mbak Nikma, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami perwakilan dari kepengurusan Pondok Pesantren Al-Mu'anawiyah ada beberapa peraturan yang terkait masalah santri dan wali santri yang harus dijelaskan, yang harus Bapak Ibu Wali Santri mengetahui tentang peraturan Departemen Keamanan Pondok Pesantren Al-Mu'anawiyah terkait sambangan dan perizinan pulang. Ini saran dari dengan nomor 1 terkait masalah sambangan. 1. Santri baru diperbolehkan sambangan atau bertemu dengan orang tua setelah 40 hari di pesantren. Jadi untuk Bapak Ibu Wali Santri baru yang besok tanggal 16 Juli itu nanti sudah datang di pesantren, itu boleh sambang 40 hari kemudian, yang bertepatan pada tanggal 26 Agustus 2023. Kenapa kok harus 40 hari? Karena aturan 40 hari tersebut ditetapkan dengan tujuan agar santri merasa betah dahulu di pondok dan bisa beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Jadi nanti kalau sudah 40 hari mereka kerasan di pondok, baru boleh sambangan. Yang kita adakan sambangan serentak bersama wali santri semuanya, genap 40 hari, insya Allah pada tanggal 26 Agustus 2023 hari Sabtu. Kemudian nomor 2, santri baru tidak diperbolehkan telepon orang tua sebelum 40 hari di pesantren. Nah, ini pengalaman tahun kemarin, baru 1 hari, 2 hari, nggak kerasan, terus telepon orang tua, minta sambang, akhirnya dijemput. Nah, dari pengalaman tahun kemarin dari kami, dari pengasuh, memberikan kebijakan bahwa santri baru tidak diperbolehkan telepon orang tua sebelum 40 hari di pesantren. Jadi kalau sudah 40 hari lebih, boleh mengikuti jadwal telepon yang sudah ditentukan. Kemudian nomor 3,
santri yang sudah 40 hari, berarti dia sudah lolos uji coba 40 hari di pondok, nah itu dia termasuk santri lama. Kalau sudah santri lama, itu diperbolehkan sambang, itu dari 3 hari, Bu. Mulai hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Ahad. Hari Jumat itu diperbolehkan sambang pukul 8 sampai selesai. Ya, hari Jumat itu setelah kegiatan. Ribun? Jumat pukul 8 sampai selesai. Jadi mulai sambangannya pukul 8 gitu. Kemudian hari Sabtu dan Ahad khusus santri yang tidak sekolah 10 sampai selesai. Kenapa kok pukul 10? Karena jam setoran pagi itu selesai pukul 10. Ya. Terus kemudian untuk santri yang sekolah itu pukul 13 lebih 15. Jadi ketika jam sekolah itu tidak diperbolehkan sambangan. Nanti ketika jenengan kok waktunya sekolah ternyata jenengan datang untuk nyambangi santri, puteran jenengan, berarti harus nunggu sampai pukul 13 lebih 15 menit. Terus kemudian santri yang disambang boleh keluar bersama wali santri dibatasi sampai pukul 17. Apabila melebihi dari jam yang ditentukan, maka akan mendapatkan denda sebesar 10.000 per jam. Jadi ketika Bapak Ibu wali santri ingin keluar bersama putri jenengan, jadi boleh keluar itu dibatasi sampai pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Ketika nanti kok ternyata melebihi terus dendanya itu 10.000 per jam. Jadi seumpama kok ternyata ada alasan tertentu yang kok pengen telat, misalnya karena ada kendala apa, silakan langsung menghubungi pondok pesantren, kersane mboten nonton dendana. Tapi kalau tidak ada alasan tertentu yang darurat, maka harus membayar denda 1 jamnya 10.000. Kemudian santri yang keluar atau diizinkan pulang wajib memakai kerudung alma mater. Jadi nanti ada kerudung alma maternya sendiri, Bu. Kalau seumpamanya santri yang keluar waktu sambangan atau santri yang diizinkan pulang karena alasan tertentu, itu wajib memakai kerudung alma mater. Selanjutnya, santri lama yang diperbolehkan sambang 1 bulan 1 kali. Apabila tidak sesuai dengan jadwal, maka akan mendapatkan sanksi dengan membayar denda 50.000 beras atau beras 5 kilo atau gula 5 kilo. Jadi begini Ibu, kalau sudah 40 hari berarti kan anak putra-putri jenengan itu kan sudah termasuk santri lama. Kalau sudah santri lama itu diperbolehkan sambangan hanya 1 bulan 1 kali. Nah, seumpama jenengan kangen banget sama yang sepah jenengan, ya kangen banget kalian putri ini jenengan, kangen niki baru 2 minggu pengen banget ketemu, boleh panggihan tapi harus membayar denda 50.000 atau beras atau gula 5 kilo. Jadi ini boleh memilih Ibu, boleh jenengan memilih denda, boleh beras 5 kilo atau boleh gula 5 kilo. Ya gula luwih larang. Boleh memilih saikhlasé jenengan. Iki untuk mama jenengan pengen sambang sing ini kok guyu. Nih, niki terkait masalah sambangan. Ketika ditanyakan Ibu terkait masalah sambangan. Selanjutnya pun masalah perizinan pulang. Santri putri Pondok Pesantren Al-Mu'anawiyah diperbolehkan pulang apabila memenuhi persyaratan berikut. 1. Santri sakit minimal 6 hari dan sudah periksa. Jadi santri jenengan itu sakit baru 2 hari, panas itu tidak boleh langsung dibawa pulang Ibu. Nah, santri sakit
putri jenengan sakit di sini misal 3 hari, kemudian sudah periksa dan kemudian sudah minum obat, setelah ditunggu 4 hari, ternyata kok tidak ada perkembangan, nah itu baru diperbolehkan pulang. Jadi seumpama kok sakit 6 hari ternyata belum periksa, belum ada usaha periksa di sini, berobat di sini, tetap tidak diperbolehkan pulang. Jadi santri putri jenengan seumpamanya sakit itu harus periksa dulu, nanti baru menunggu 4 hari, 3 hari kalau belum ada perkembangan baru diperbolehkan atau diizinkan pulang. Selanjutnya, santri diperbolehkan pulang apabila ada pernikahan saudara kandung. Kalau seumpama sepupu atau saudara jauh yang menikah, itu dari pengasuh tidak diperbolehkan pulang. Jadi harus pernikahan yang saudara kandung. Jadi dan diizinkan pulang hanya 3 hari. Terus kemudian nomor 3, saudara yang meninggal itu diperbolehkan atau diizinkan pulang selama 7 hari. Selanjutnya, apabila melihat jadwal yang telah ditentukan, maka akan mendapatkan atau denda 50.000 per hari. Nah, seumpama sudah ditentukan jadwalnya pulang 7 hari, kok ternyata pengen molor karena alasan tertentu, itu boleh, tapi dengan membayar denda 50.000 per hari. Oke. Sekian dari kami, Ibu. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari Bapak Ibu wali santri ada pertanyaan terkait masalah sambangan dan perizinan pulang. Saya nggak ada sih. Demikian tadi dari Ustazah Nina selaku Pondok Pesantren Tahfidz. Ya, mungkin mangke mawon nggih pertanyaannya. Sakniki lanjut di sambutan dan sosialisasi yang ketiga dari pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mu'anawiyah, Ustadz Muammar Salahuddin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Sebentar sebelum dilanjut, Ustazah Lia, tolong saya jadikan host nggih. Oke, nggih, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Quran Al-Mu'anawiyah, yang kami hormati Ustazah Nikmah selaku Ketua Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mu'anawiyah, dan yang kami hormati seluruh wali santri yang tergabung dari santri lama maupun santri baru. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu meskipun lewat virtual. Jelas Ibu suaranya nggih? Jelas nggih? Jelas. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun masih lewat virtual. Insya Allah nanti kita tanggal 16 atau sebelum tanggal 16 kita bisa bertemu lewat langsung face to face. Hari ini kita ingin mengadakan sosialisasi peraturan dan kedatangan wali santri. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pondok dan Kepala Sekolah. Hari ini saya ingin menambahkan beberapa hal terkait Al-Mu'anawiyah. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua adalah kenapa mondok, yang ketiga adalah kenapa menghafal Al-Quran, dan yang keempat adalah kenapa di Al-Mu'anawiyah. Bapak Ibu wali santri, mungkin karena kita mengikuti patah tak kenal maka tak sayang, maka saya ingin mengenalkan sedikit profil saya. Saya nama lengkap Ahmad Muammar Salahuddin. Alhamdulillah sebagai foundernya atau pendirinya Al-Mu'anawiyah. Saya lulusan Pondok Pesantren At-Tanwir Talun Sumberjo, Bojonegoro pada 2006, dan alhamdulillah
Saya mengajar sejak tahun 2007. Jadi setelah lulus kemudian saya ikut program mengajar di BEC Kediri Pare bahasa Inggris. Saya mengajar 2007 hingga sekarang masih mengajar. Dan alhamdulillah saya lulus kuliah di UIN Surabaya 2014. Saya pernah jadi wakakesiswaan di SMK Atanwir Bojonegoro 2015, plus juga menjadi wakakurikulum 2015 di SMP Al-Muqtadiin. Ini adalah sekolah baru juga waktu itu, dan kita ikut membangun waktu itu. Kemudian saya ditakdirkan pindah ke Jombang, kemudian menjadi kepala sekolah sejak 2017 hingga 2021. Ini pun juga sekolah baru. Jadi saya mengawali di sekolah-sekolah baru, di sekolah yang mengawali. Dan alhamdulillah ketika menjadi kepala sekolah, saya juga menjadi ini saya nonaktifkan dulu. Oke. Di 2017 saya menjadi kepala sekolah, juga menjadi produsen Komini hingga sekarang di 2023. Ibu Bapak Wali Santri yang kami hormati, ini adalah profil singkat saya. Saya membuat atau mendirikan Al-Mu'anawiyah. Saya ingin berkhidmah di dunia pendidikan karena memang saya lulusan pendidikan bahasa Inggris, istri kebetulan di pendidikan agama Islam. Jadi itu komitmen saya dan istri ingin membuat pendidikan pesantren dan pendidikan formal itu yang baik, yang kompeten, yang bermanfaat untuk anak-anak penerus bangsa Indonesia. Bapak Ibu Wali Santri, yang pertama, kenapa anak-anak kita itu harus mondok? Ini yang perlu saya jawab dalam Zoom kali ini. Kenapa anak itu harus mondok? Yang pertama, kita ada dua kutub, ada gadget, ada pergaulan bebas. Nah, dua kutub ini itu akan menyerang, akan menjadi di lingkaran tersebut. Jadi gadget sama pergaulan bebas ini akan menimbulkan seks bebas, minum keras, dan obat-obatan terlarang. Ibu Bapak, ini menjadi problem kita, problem Indonesia akhir-akhir ini. Dari gadget ini kita banyak sekali kejadian. Misal Ibu Bapak Wali Santri boleh diketahui, saya ambil aja testi di Jombang. Di Jombang ini anak SMK, anak SMA itu karena adanya gadget, mereka itu sudah berani sekali, mohon maaf sekali, open BO. Open BO mereka itu ketika sekolah itu dandannya luar biasa. Coba Ibu Bapak Wali Santri ketika lihat anak-anak SMA saat ini, mereka dandannya bagaimana? Mereka pasti kadang sudah pakai skincare, make up-nya luar biasa, pakai eyeshadow, blush on, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi pergaulan bebas ini, bisa jadi gadget kali ini. Karena di gadget yang Bapak Ibu suguhkan ke anak-anak, ini luar biasa banyak fitur yang di sana bisa jadi menjerumuskan anak ke seks bebas, bisa jadi minuman keras, bisa jadi obat-obatan terlarang. Nah, ini adalah menjadi alasan utama kenapa anak tinggal di pondok. Kenapa anak-anak tinggal di pesantren. Alasan yang kedua adalah, Ibu, Bapak, Wali Santri, saya kemarin sempat melihat postingan salah satu Twitter. Di sini ada menyampaikan bahwa cara anak SMA atur uang jajan bulanan. Di sini di angka 2 juta per bulan. Ada makan, snack, makan siang, transportasi, kuota, belanja, tabungan, dan lain-lain. Ini kurang lebih 2 juta. Kemarin ada wali santri yang curhat, anaknya lulus SMP, ingin melanjutkan di SMA, ingin melanjutkan di luar. Saya ceritani hal ini. Ibu Bapak wali santri, jangan. Anak ibu sudah tertata di pesantren, sudah menghafal beberapa juz ayat Al-Quran. Coba mari kita analisis. Ketika anak tidak tinggal di pesantren, ini kita bisa lihat, pagi anak berangkat bisa jadi uang sakunya 20.000. Kemudian kalau pakai motor bisa jadi seminggu uang bensinnya 50.000. Ada pulsa paket karena mereka otomatis pegang HP. Ada jajan di luar
saat liburan atau weekend. Nah, ini saya kisaran 50.000. Ketika Sabtu malam Minggu, kalau anak tidak mondok pasti mereka akan melakukan weekend. Kemudian anak masih ikut makan orang tua 3 kali, yaitu sarapan, pulang sekolah, dan malam. Jika dihitung 30.000 maka 900.000. Ini adalah total dari biaya yang dikeluarkan ibu bapak jika anaknya tidak mondok. 20.000 kali 26 hari masuk sekolah menjadi 520. 50.000 ini adalah uang bensin menjadi 200 sebulan. 50.000 ini menjadi uang weekend, uang jajan 200.000, dan 30.000 itu adalah makan dikalikan 30 hari menjadi 900.000. Kurang lebih ada uang pulsa juga ada 2 juta jenengan keluarkan jika anak tidak mondok. Apalagi jajanan sekarang itu mahal-mahal. Mixu ini yang paling menjangkiti anak-anak remaja, anak-anak SMP, anak-anak SMA juga, bahkan anak SD. Jajanan mixu ini kurang lebih 30.000 per porsi. Ini juga menjadikan kebutuhan orang tua ketika anak di rumah itu semakin tinggi. Nah, Ibu Bapak wali santri, saya kemarin ketika dicurhati wali santri, saya bilang jangan, karena dengan analisis seperti ini. Kemudian coba kita lihat bandingkan biaya ketika anak-anak di pondok. Sebulan anak di pondok untuk SMP adalah 500.000, uang jajan ini 10.000 sehari, maka sebulan kurang lebih 300.000. Nah, untuk uang jajan ini Ibu Bapak, kami di sini ingin mengajak putri jenengan itu tirakat. Putri jenengan itu selain belajar Al-Quran juga tirakat dalam hidup. Maka saya ingin Ibu Bapak wali santri dibatasi jajan putri jenengan, yaitu sehari 10.000. Kalau boleh saya cerita, dulu ketika saya pengalaman mondok, saya ini tidak ada uang saku, Ibu. Makan itu dari kiriman kakak saya, karena kakak saya pulang pergi di sekolah yang sama, saya kebetulan mondok. Dan kakak saya setiap pagi membawa makanan untuk makan saya sehari. Jadi jam 7 kakak saya datang, maka makanan saya untuk mondok itu datang. Saya makan sarapan, saya makan sebelum sekolah, saya makan setelah pulang sekolah, karena sekolah saya dulu sore. Nah, dari situ karena orang tua saya waktu itu terbatas sekali, tidak memberi uang saku banyak. Kemudian ketika teman-temanku selesai belajar, biasanya pergi ke kantin. Dan itu waktu seneng-senengnya anak. Dan anak-anak saya dan anak teman-teman saya waktu itu, Mar, ayo pergi ke kantin. Ayo kita main ke kantin. Dan di kantin itu banyak makanan, sementara saya tidak punya uang saku. Dan saya sampaikan ke teman saya, silakan berangkat dulu, saya mau belajar. Dan saat itu saya nangis, Ibu. Saya nangis karena apa? Karena tidak ada uang saku waktu itu, waktu saya mondok dulu. Nah, memang perbedaan dulu dan sekarang beda. Tapi saya menginginkan keterbatasan uang saku itu perlu dibatasi. Maka kita batasi 10.000 sehari. Karena dengan biaya 500 sebulan itu sudah makan 3 kali, pagi, siang, dan malam. Ada Ibu Bapak wali santri yang mereka wali santri ngasih biaya sebulannya untuk uang saku ini 100.000. Jadi kalau dibagi 30 hari, maka anak itu jajan itu hanya Rp2.000. Dan ini juga kasihan. Maka lebih itu juga tidak bagus, kurang itu juga tidak bagus. Maka saya ambil tengah-tengahnya adalah jajan anak-anak kita batasi 10.000 untuk tidak hidup mewah di pesantren. Nah, Ibu Bapak wali santri, di pondok itu tidak ada uang pulsa, tidak ada uang bensin, tidak ada uang jajan atau nongkrong. Kurang lebih 950.000 ini insya Allah cukup untuk anak-anak sebulan. Dan jika dipresentasikan, maka 50% lebih irit dibanding anak tinggal di rumah. Ibu Bapak wali santri, keuntungan mondok salah satunya lagi adalah kenapa anak-anak tinggal di pondok. Yang pertama adalah ini, sholat 5 waktu. Karena kalau anak tidak jamaah maka akan ditakzir
orang tua bisa mencari nafkah dengan tenang karena anaknya tinggal di pesantren, sholat sunnah, tahajud, qobliyah, ba'diyah, duha, hajat, dan lain-lain, juga puasa sunnah Senin Kamis, juga anak-anak belajar tanggung jawab, juga anak-anak terkontrol perilakunya, kegiatannya dalam 24 jam. Dan yang paling penting adalah anak-anak tinggal di positive community, yaitu komunitas yang positif. Kemudian sering saya sampaikan ke anak-anak bahwa ayo doakan orang tua di rumah. Doakan apa? Semoga orang tua lancar rezekinya, semoga orang tua lancar usahanya, supaya orang tua di rumah lancar usahanya. Nah, ini adalah energi positif yang dibangun dari putri ibu ketika di pondok. Kita kirim ke rumah dengan cara hampir setiap malam kita bacakan Fatihah untuk putri jenengan. Ini adalah kenapa alasan besar kenapa anak harus tinggal di pondok. Ini ibu bapak yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu kenapa menghafal Al-Quran. Untuk meyakinkan ibu bapak kenapa menghafal Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada yang pertama adalah malaikat Jibril, malaikat yang terbaik menurut Allah dibanding malaikat lain. Kemudian ini adalah hasil dari seminar yang kemarin kita adakan dengan Syekh Islam Hasan Hasona dari Mesir. Beliau menyampaikan kamu itu perlu bahagia karena menghafal Al-Quran. Yaitu Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril, malaikat terbaik, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia yang terbaik. Kemudian diturunkan di bulan suci Ramadan dan di bulan yang terbaik pula. Nah, ini alasannya bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk kita. Al-Quran ini adalah guide kita untuk menuju hidup yang lebih baik. Maka menghafal Al-Quran adalah pilihan terbaik. Nah, ini juga disampaikan kepada waktu seminar yang disampaikan oleh Syekh Islam. Syekh Islam ini ternyata lulusannya bukan lulusan Quran, tapi lulusan kimia kalau tidak salah. Maka beliau bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Beliau kemarin kita panggil dan menyampaikan 3 hal tersebut. Ada 3 hal yang tidak akan pernah rugi menurut Allah. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua adalah sholat karena Allah. Yang ketiga adalah bersedekah atau berinfak. Nah, membaca Al-Quran di Al-Mu'anawiyah ini, ibu bapak wali santri, anak-anak ini sehari membaca 5 juz. Jadi anak-anak yang mondok di Al-Mu'anawiyah sehari 5 juz, maka Sabtu itu juz 1, 5, Minggu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sore itu biasanya anak-anak khotmil Quran. Dan ketika habis maghrib itu kita bacakan khotmil Quran dan kita doa bersama. Biasanya kita kirim doa-doa baik dari sini untuk orang tua yang ada di rumah. Ini adalah kata Syekh dan merujuk dari isi Al-Quran. Allah tidak akan tidak akan tutup mata. Allah akan memberi sesuatu yang baik, yaitu orang yang baca Al-Quran, sholat, dan bersedekah. Itu ibu bapak. Yang terakhir, kenapa di Al-Mu'anawiyah? Kenapa di Al-Mu'anawiyah? Yang pertama adalah menghafal di Al-Mu'anawiyah itu tidak cepat-cepat dan tidak balap-balapan. Tidak cepat-cepatan dan tidak balap-balapan. Ini ada 3 gambar. Ini adalah Mbak Oshi, ini adalah Mbak Sherin, yang ketiga ini adalah Mbak Syifa. Nah, Mbak Oshi ini anak SMP yang sekarang naik kelas 2. Ini alhamdulillah sudah kurang lebih dapat 4 atau 5 juz. Yang Mbak Sherin ini sudah dapat kurang lebih 9 juz. Mbak Sherin ini dapat 9 juz. Dan ini Mbak Syifa ini adalah santri kedua, santri yang nomor 2 di Al-Mu'anawiyah. Dan alhamdulillah 3 tahun ini, dalam 3 tahun, karena Al-Mu'anawiyah baru usia 3 tahun, ini selesai di Al-Mu'anawiyah. Kemudian lanjut di MA, dan Mbak Syifa ini meskipun baru lulus SMP, beliau juga menjadi penyimak. Jadi yang menerima setoran anak-anak Al-Mu'anawiyah. Tidak usia, maksudnya tidak anak usia berapapun bisa setoran di ini. Tidak anak SMP atau anak SMA atau bahkan khusus program tahfidz, kadang ada yang setoran di Mbak Syifa meskipun usianya di SMP. Jika putra-putri jenengan nanti misal dalam waktu 2 tahun, 3 tahun selesai, maka
insya Allah akan berkesempatan menjadi penyimak di Al-Mu'anawiyah. Sekaligus praktek menyimak Al-Quran di Al-Mu'anawiyah. Begitu, ini adalah 3 alasan di Al-Mu'anawiyah. Al-Mu'anawiyah dikelola oleh anak-anak muda. Alhamdulillah saya masih usia 38 Ibu, istri masih usia 31, Mbak Ustadzah Lia itu masih usia kurang lebih baru lulus 22 atau 23, Mbak Nikmah itu ya sama, lulusan anak-anak muda. Maka karena kami tergabung dalam komunitas anak muda, ya kita masih muda, konsep pendidikan kita adalah konsep pendidikan yang terkini, termasuk nanti anak-anak kita ajari IT. Meskipun menghafal Quran, kita ingin anak-anak juga tetap memegang fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, memegang masa depan anak-anak 10 tahun depan ini ngapain, ya kita fokuskan di dunia pendidikan terkini, dan di Al-Mu'anawiyah adalah biaya terjangkau. Ibu Bapak Wali Santri masih mendengarkan? Okay. Siapa? Terima kasih. Sangat luar biasa, Pak. Terima kasih Ibu Bapak. Ini pengalaman mondok saya dengan istri dan dengan tim-tim yang ada di sini adalah mencoba 3 tahun ini kita cari pengalaman, 3 tahun ini kita cari format terbaik untuk Al-Mu'anawiyah. Yang pertama adalah percaya pada pengurus dan pengasuh. Ya, Ibu Bapak Wali Santri, saya harap percaya pada pengurus dan pengasuh. Karena tujuan pondok, tujuan pesantren adalah ingin mendidik anaknya yang lebih baik lagi. Maka izinkan jenengan percaya kepada kami. Kemudian yang kedua adalah tega. Ya, Ibu Bapak di rumah itu harus tega ketika anak tinggal di pesantren. Dengan alasan apa? Dengan alasan yang ini Ibu Bapak, yang saya sampaikan tadi. Ketika anak di rumah nanti akan ada bahaya, bisa jadi gadget, bisa jadi pergaulan bebas. Maka ketika anak sudah tinggal di pondok, di pesantren, Ibu Bapak perlu tega. Karena di pesantren banyak-banyak kebaikan, banyak hal positif yang akan disampaikan di sana. Dan yang terakhir, Ibu Bapak Wali Santri, taat pada peraturan pondok, siapapun kita, siapapun jenengan, pejabat, guru, dosen, PNS, ataupun siapa, monggo saya ajak semuanya jenengan taat pada peraturan pondok. Karena apa? Ketika Ibu Bapak Wali Santri taat sama pondok, karena pondok itu tidak ada niatan apa-apa, yaitu niatan pendidikan yang terbaik untuk putri jenengan. Jadi ketika nanti ada perbedaan pandangan, kita buka diskusi banyak hal. Jadi siapapun kita, mari kita taat peraturan dengan pondok. Karena apa? Untuk mendidik putri jenengan, untuk mendidik, mentransfer ilmu. Jadi peraturan pondok mari kita taati untuk menghasilkan putri-putri yang terbaik, yaitu untuk menghafal Al-Quran. Siapapun kita, karena taat dengan pondok itu sama dengan taat kepada guru. Ini kenapa harus tega Ibu Bapak Wali Santri? Kenapa Ibu Bapak harus tega? Di 40 hari pertama Bapak Ibu harus tega ketika anak tinggal di pondok. Santri dan pondok. Ibu itu Bapak sudah mencari, searching di Google, kemudian sudah cek lokasi, kemudian sudah daftar, sudah biaya, kemudian Ibu Bapak sudah tes, kemudian putri jenengan sudah masuk, maka pilihan yang terakhir adalah kerasan. Kerasan adalah pilihan yang terakhir. Nah, kerasan itu maka kita buat pola 40 hari tidak disambang itu, yaitu tujuannya anak-anak jenengan, putri-putri jenengan biar masuk dalam dirinya dunia baru. Dunia pesantren akan terbiasa dengan dunia baru, maka sementara 40 hari kita putus dulu komunikasi, tapi insya Allah nanti kita berjanji akan sering share foto kegiatan ke Ibu Bapak Wali Santri, supaya jenengan aman. Ketika ada apapun Wali Santri, nanti kita sampaikan di grup. Ketika putri jenengan sakit, pasti kita informasikan. Biar jenengan dalam 40 hari ini tidak bingung, tidak
tidak terfikirkan oleh anak-anak. Dan kembali ke TK tersebut, saya punya adik dulu itu di Gontor. Adik saya itu kurang lebih 6 bulan dia proses untuk kerasan. Dalam waktu 6 bulan itu proses untuk kerasan. Jika ibu bapak mertua saya menyerah, anak yang nomor 3 ini tidak akan tinggal di Gontor. Nah, ibu bapak waktu itu pilihannya hanya satu, mondok, tidak ada pilihan lain. Dan anaknya itu tidak kerasan, cuman ditunggu selama 6 bulan. Gantian ibu bapak, adik, istri saya, gantian untuk menunggu itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah lulus di UGM Gontor, sekarang mau ambil S2 di UGM Jogja. Jadi sudah lulus di Gontor, kemudian kuliah di UGM, sekarang mau ambil S2 di UGM. Dulunya tidak kerasan, tapi karena orang tua adanya TK itu untuk masa depan. Alhamdulillah akhirnya kerasan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, baik ustazah, saya, wali santri, dan santri, bahwa ini kita ada triangle pendidikan. Ada santri, ada wali santri, ada guru. Di sini kita harus padu. Santri hormat dengan wali santri menghargai guru, guru menghargai murid, murid menghargai wali santri, guru menghargai wali santri. Ini perlu kita bangun dalam perwujudan pendidikan untuk masa depan anak kita. Guru saya yakin ingin mendidik santrinya, ingin mendidik muridnya untuk lebih baik. Guru berjuang mendidik anaknya, wali santri ingin mendidik anaknya melalui guru. Nah, ini adalah saling berkesinambungan, maka nanti ketika di jalan ada problem apapun, mari kita diskusi dengan sebaik-baiknya. Ketika mungkin santrinya nanti gimana, kita diskusi dengan sebaik-baiknya. Wujudnya adalah untuk mengangkat santri ini di tempat yang tinggi, yaitu yarfa'illahul ladina ilmu waladina. Ya, intinya untuk mengangkat santri ini berilmu, mengangkat derajat dengan ilmu. Tujuannya adalah berhasil. Kemudian, Ibu Bapak Wali Santri, dukung proses anak. Calon hafidhoh karena menghafal Al-Quran, nanti semoga menjadi wisudawati hafidhoh. Anak-anak di Al-Mu'anawiyah ini akan melalui proses seperti ini, menghafal satu ayat, ayat demi ayat dihafalkan, kemudian mereka kadang merasa capek, kemudian akan mereka capek, semangat lagi, timbul hasil 1 lembar, kemudian mereka akan berhasil 1 juz, kemudian akan berhasil 30 juz. Nah, proses ini akan dilalui oleh putri jenengan. Maka dukung proses ini, semangati mereka untuk menjadi wisudawati hafidhoh, untuk khatam 30 juz. Dukung mereka, semangati mereka. Fungsi saya, fungsi istri, dan fungsi guru-guru di sini adalah menyemangati. Menyemangati apa? Menyemangati anak ini menuju top of mountain. Jadi sama halnya ketika kita ngajak anak kita ke gunung, nah ayo kita naik manjat gunung. Nah, fungsi saya di sini, ayo nak kamu bisa, nak ayo naik gunung. Nanti ketika sampai di puncak sana, kamu akan melihat hiasan dunia ini luar biasa, akan melihat pandangan-pandangan di atas gunung ini indah sekali. Ayo nak, semangat. Nah, sama halnya kita di sini sebagai guru memotivasi putri jenengan untuk sampai khatam dan wisuda 30 juz. Fungsinya adalah menyemangati, mendorong, memotivasi mereka hingga kelar tugasnya sampai 30 juz. Itu Bapak Wali Santri, iya di pondok itu kita ajari tirakat, maka saku tolong nanti jenengan batasi. Kalau tidak bisa nanti sering-sering komunikasi. Banyak wali santri komunikasi by WA dengan saya. Nanti saya komunikasikan dengan pengurus. Nanti biasanya saya nasihati ketika mereka setoran. Anak saya ajari tirakat, maka di Al-Mu'anawiyah tidak ada laundry karena ada pendidikan fikih di sana. Boleh laundry, tapi nanti tetap kita ajari anak-anak untuk mencuci. Ya orang tua di rumah tirakat, anak di pondok tirakat. Nah, Ibu Bapak Wali Santri biar sinkron
putri jenengan dengan jenengan. Jadi putri jenengan di pondok ini tirakat, mengikuti kegiatan puasa Senin Kamis, makan seadanya, nyuci baju. Nah, saya berharap Ibu Bapak Wali Santri di rumah juga tirakat, supaya nyambung, supaya koneksi ini terhubung, putri jenengan akan menghasilkan putri-putri yang terbaik. Saya tadi pagi barusan sekali mendapatkan share-sharean dari teman saya, bahwa sebentar saya baca, Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo, pengasuh PP Lirboyo, itu menyampaikan kalau putra-putri jenengan di pondok, hati orang tuanya juga ikut mondok. Dengan cara apa? Yaitu hati, terutama hati sang ibu, yaitu sering-sering membaca Fatihah ba'da maghrib. Minimal 41 kali, karena doa ibu itu bisa melembutkan hatinya. Nah, oleh karena itu mari jenengan tirakat, kita di sini tirakat, insya Allah untuk menghasilkan anak-anak yang luar biasa menjaga Al-Quran. Ibu Bapak, harapannya adalah yang pertama, semoga anak kerasan. Itu yang bisa saya sampaikan dalam sosialisasi peraturan dan wali santri baru. Terima kasih. Nanti jika ada pertanyaan, silakan diskusi dengan kita di sini. Akhirul kalam, mohon maaf jika banyak salah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dan sosialisasi dari pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mu'anawiyah, Ustadz Amar Salahuddin. Kami haturkan terima kasih. Lanjut ke acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak atau Ibu Wali Santri ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan dari peraturan sekolah maupun pondok. Halo, Waalaikumsalam Ustaz. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngapunten. Ustaz, kalau nanti di dalam rasmian sakit Lamongan dalam sampun daftar atas nama Fitri Rahma Amalia. Jadi saya di jalan dan tidak semua materi bisa saya serap sebab ini di daerah pegunungan sinyal agak putus-putus begitu. Tapi ada satu hal ini terkait yang dengan menyampaikan terkait tes tadi ya. Kebetulan putri saya ini kan pasca lulus SMA, jadi disampaikan ada tes. Nah, bisa disampaikan materi tesnya atau seperti apa itu, Ustaz? Oke, terima kasih. Monggo Ustadz Amar mungkin saged langsung dijawab nopo ditampung terlebih dahulu. Oke, langsung saya jawab nggak apa-apa. Terima kasih Pak Rasmian. Pak Rasmian ini baru daftar kemarin, tapi ini untuk santri lulus SMA, jadi khusus tahfidz. Insya Allah nanti tetap kami tes, yaitu membaca Al-Quran. Tesnya membaca Al-Quran. Untuk apa? Untuk mengetahui bacaan Al-Qurannya, sejauh mana pemahamannya. Nanti bisa jadi dari bacaan tersebut kami kelompokkan setorannya. Jadi nanti setoran itu kami kelompokkan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan yang kan anak-anak itu bisa dibagi menjadi 3, level up, level tengah, level bawah. Nah, level bawah nanti pasti kita akan mencari ustadzah yang perlu effort yang keras untuk menghasilkan anak yang lebih baik lagi. Mungkin itu Pak Rasmian yang bisa kami jelaskan. Itu tesnya berarti bijang setelah masuk itu, setelah tanggal 15 itu Ustaz. Oke, kalau kemarin anak-anak SMP ini kirim video, kalau memang putri jenengan siap kirim video, monggo. Jadi putri jenengan ngaji, direkam, nanti dikirimkan ke kita. Kalau memang nanti plus datang sekalian juga tidak apa-apa, Bapak. Oh, kalau kirim video berarti langsung ke Ustaz atau ya. Admin itu panjenengan Ustaz?
Bisa nanti saya kasih nomornya admin Ustadz Rasmian, Pak Oh Rasmian. iya, ditaruh di admin saja Mas. Ustaz. Oke. Kalau misalnya video. Oke, terima kasih Ustaz penjelasan Sama-sama. terkait yang lain-lain nanti kita offline aja tanggal 15 gitu, ketika soalan. Oke. Berharap bisa membantu putri kami Ustaz terkait cita dia gitu. Oke, perpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasmian. Ya, terima kasih Pak Rasmian. Ya, hati-hati di jalan, ya. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu Wali Santri ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Mungkin dari sekolah maupun dari pondoknya peraturan-peraturannya tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya Bapak Hanafi, Wali Santrinya Naswa. Terkait tadi soalnya nyimak ya, nggak begitu maksimal, masih sekarang udah di rumah. Ini terkait peraturan, ya. Kami semuanya sudah paham dan bersedia mengikuti apa yang sudah menjadi peraturan Al-Mu'anawiyah. Cuman terkait apa ya? Terkait perizinan antara gini, mohon maaf, bukan ada apa ya? Bukan kok dari pribadi kami tidak, kami mungkin mewakili santri yang tidak sekolah. Karena kalau yang sekolah kan terikat dengan jam pelajaran dan kurikulum pelajaran. Nah, sedangkan yang tidak bersekolah itu kan tidak terikat dengan kurikulum. Nah, kita kalau dari kami mengusulkan, ya memang nanti pastinya ada apa ya, pro kontra antara yang sekolah dengan tidak sekolah. Tapi kan pastinya di situ setidaknya ada sedikit dibedakan, tidak digepuk roto sama yang sekolah sama yang tidak sekolah. Gitu maksud saya itu. Jadi yang tidak sekolah berarti bisa dikatakan lebih sedikit fleksibel. Fleksibel dengan catatan tetap berpegang teguh kepada aturan Al-Mu'anawiyah, ya. Tapi di mana aturan itu yang bisa sama-sama ditolerir. Itu penyampaian saya. Untuk terus terkait dari mengenai sistem pembelajaran, hafal Qur'annya, saya salut dengan programnya Ustadz. Terus kemudian dari tadi apa ya, yang sudah disampaikan Ustadz tadi, bagaimana perjuangan Ustadz Ammar atau perjuangan itu, mudah-mudahan penyampaian Ustadz itu disimak semua santri dan bisa diikuti atau menjadi tauladan santri Al-Mu'anawiyah. Itu saya salut dan bangga dengan apa perjuangan Ustadz Ammar. Mudah-mudahan itu bisa diterima legowo oleh santri-santri semuanya yang ada di Al-Mu'anawiyah. Karena kami pun kepada anak kami pasti mendukung, pasti sangat setuju, pasti selalu mengingatkan apa kata ayahmu, apa namanya, pesan umahmu. Ya, itu kamu harus ikuti. Tidak mungkin dan tidak bakal yaimu itu jerumusno atau menyesalkan kamu, itu tidak mungkin. Kami sebagai wali santri ketika bisa bertatap muka dengan anak kami atau sambangan atau apa, selalu menyampaikan seperti itu. Karena kenapa? Kami sudah ikhlas
katakanlah ikhlas menyerahkan sepenuhnya bahwasanya ketika putri kami ada di pondok adalah tanggung jawab sepenuhnya oleh pondok. Kami tak sadar itu, cuman otomatis dari kami mendukung semua dan apa yang sudah menjadi programnya wali santri. Terus satu, kalau boleh kami menyampaikan mungkin yang perlu fasilitas yang perlu dievaluasi atau perlu ditingkatkan itu untuk tempat sambangan. Tempat sambangan, jadi kita sebagai wali santri ketika sambang itu apa ya? Kita selalu aslinya kepingin tidak untuk keluar pondok. Karena kita juga ingin menikmati suasana pondok. Sedangkan mungkin saat ini masih keterbatasan area atau bagaimana, mungkin penyampaian saya ini bisa menjadi bahan pertimbangan atau nanti masukan kalaupun bisa diterima. Itu aja penyampaian dari saya, Wali Santrinya Naswa. Kurang lebihnya saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wali Santri dari Mbak Naswa. Terima kasih atas pesan dan masukannya dari Wali Santri Naswa. Mungkin dari Bapak Ibu Wali Santri yang lain monggo saged ada pertanyaan kemudian dari peraturannya juga dari pondok maupun SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, untuk terkait pembagian baju sekolah itu apa diberi dari sekolah atau membeli sendiri? Terkait dengan baju seragam biru putih maupun pramuganya. Terima kasih. Untuk pertanyaannya akan langsung dijawab sama Kepala Sekolah SMP Quran Al-Mu'anawiyah kepada Ustazah Lia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk seragamnya dari sekolah, tapi masih proses, nanti ada proses pengukuran dan lain-lain. Karena kemarin di daftar ulang, di daftar masuk itu kan sudah ada biaya perlengkapan. Itu termasuk dari seragam putih biru, batik, coklat pramuka, sama seragam olahraga. Oke, baik, terima kasih. Tapi yang perlu disiapkan ya seperti hasduk, kaos kaki putih dan hitam, lalu tongkat pramuka, tali temali nih, Bu. Iya, baik. Nah, untuk tanggal 17 itu apakah sudah mulai masuk sekolah atau belum? Menawi pertama nanti boleh nanti anak-anak dibawakan baju hitam putih untuk menunggu jadinya seragam. Oh, nggih, ngoten. Baik, terima kasih Bu Ustazah. Boleh menambahi untuk Mbak Wahyuni ya. Mbak Wahyuni ini kakaknya atau wali santri dari? Saya kakaknya dari Fatimah Zahra. Oh, oke. Pun. Oh iya, yang dari Jombang. Ini nanti insya Allah kaos kakinya sudah ada Ustazah. Jadi nanti kita ada kaos kaki juga. Jadi sudah ada labelnya SMP Quran Al-Mu'anawiyah, kemarin sudah jadi. Jadi Ibu Bapak nanti dapat seragam pondok dan sekolah. Jadi dengan biaya itu sudah ada seragam pondok dan sekolah, sudah ada jas sekolah, sudah jas pondok dan alma mater pondok juga. Jadi dengan biaya itu. Insya Allah mungkin perlengkapan yang kita share di grup itu adalah perlengkapan yang dibutuhkan anak-anak pribadi. Jadi nanti kasur, seragam sudah full. Boleh Ustazah Norma saya tanggapi Pak Hanafi ya sekalian.
Oke. Oke, monggo Ustaz. Oke, Pak Hanafi, terima kasih sekali untuk sarannya, yaitu coba nanti saya bangun diskusi dengan pengurus pesantren, dengan Uma juga, bahwa mungkin ada perbedaan peraturan antara anak sekolah dan khusus tahfidz. Dan Ibu Bapak Wali Santri, Mbak Naswa ini alhamdulillah sudah dapat 20 juz, insya Allah kurang lebih belum 1 tahun di sini. Memang semangatnya Mbak Naswa ini luar biasa. Jadi kemarin sudah tasmik 16 sampai 20 juz, berarti sudah dapat 22 juz, kurang 8 juz lagi. Untuk tempat sambang, ya sebenarnya ini adalah PR pertama bagi Uma, ya tempat sambang itu. Rencananya nanti Ibu Bapak tempat sambang, kalau memang tanah sebelah itu sudah bisa kita maksimalkan, nanti itu bisa luas kurang lebih 25 kali 25 itu tanah sebelah. Nanti doakan semoga bisa bangun segera, bisa ada tempat sambang. Bahkan Uma itu, istri saya, sudah memikirkan nanti santri Al-Mu'anawiyah itu ada mapenta. Ya, mapenta itu untuk wali santri yang jauh-jauh, tidak perlu nginep di hotel, jadi kita fasilitasi untuk tempat menginap. Jadi Ibu Bapak wali santri yang jauh pengen menginap di Al-Mu'anawiyah bisa. Jadi nanti rencananya kita pengen sekali ada mapenta. Itu sudah sejak awal berdiri kita pengen ada, karena memang keterbatasannya lahan, keterbatasan bangunan, jadi akhirnya belum terwujud Ibu Bapak wali santri. Terima kasih Pak Hanafi untuk sarannya, bagus sekali. Memang kadang anak keluar itu akhirnya ngajaknya di Rocket Chicken, di tempat-tempat makan yang akhirnya mungkin habis banyak juga. Ya, terima kasih Pak Hanafi. Matur suwun sangat ya. Assalamualaikum. Monggo, terima kasih Ustadz Ahmad dan Pak Hanafi. Bapak Ibu wali santri, mungkin ada pertanyaan lagi atau masukan, nggih monggo. Dari wali santri yang baru mungkin nonton lagi. Niki yang dari wali santri baru, sinten mawon nggih? Bu Sulaisa. Apa? Alhamdulillah sudah jelas. Matur nuwun. Nggih, masih Bu. Mungkin dari yang lainnya, Pak Agus, mungkin wonten pertanyaan. Lah, doanya sampun jelas nih. Kantun donga mawon niki. Nggih, matur suwun. Nggih. Bu Siti Fauzia, mungkin ada pertanyaan dari Bu Siti. Alhamdulillah mboten Ustazah. Ampun. Alhamdulillah. Bu Siti Fatimah niki. Bu Siti Fatimah wali santri saking SMP napa? Sampun nggih, pun mboten wonten pertanyaan lagi. Oke, sampun sudah jelas matur suwun. Oke, alhamdulillah sudah jelas semuanya nggih. Alhamdulillah hari ini acaranya dapat berjalan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak bagi wali santri baru maupun yang lama sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, dan selamat datang dari kami untuk wali santri baru dan santriwati baru Pondok Pesantren
Pondok Pesantren Tahfidul Quran Al-Mu'anawiyah. Dan cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pun saged meninggalkan Zoom meeting-nya.